Hari itu, sinar matahari menembus jendela kamar Lia dengan lembut, menari-nari di wajahnya yang masih terlelap. Ia menggeliat pelan, lalu meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Baru pukul 6 pagi, tapi Lia sudah terjaga dengan semangat yang berbeda dari biasanya. Hari ini istimewa, satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke-25. Tak sabar rasanya menanti esok tiba. Lia sudah membayangkan betapa indahnya hari spesial itu. Dua orang terdekatnya, pacarnya Rian dan sahabatnya Maya, sudah jauh-jauh hari berjanji akan membuat ulang tahunnya kali ini menjadi hari yang paling tak terlupakan. Sambil berbaring, Lia membuka galeri fotonya. Ada banyak foto dirinya bersama Rian. Mereka sudah hampir 3 tahun pacaran. Meski kadang Rian terlihat sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan properti, ia selalu menyempatkan waktu untuk Lia. Bahkan semalam Rian meneleponnya sampai larut, hanya untuk menanyakan apakah Lia sudah tidur dengan nyenyak. Senyum Lia makin mengembang. Ia lalu membuka pesan dari Maya. Maya, bes kita persiapan ya sayangku, mau kamu secantik apa di hari spesialmu? Hiyatin dua. Lia membaca pesan itu sambil tertawa kecil. Maya memang selalu memanggilnya dengan panggilan manja, seolah mereka ini lebih dari sekadar sahabat. Hubungan mereka sudah seperti saudara. Mereka sudah kenal sejak SMP, suka curhat soal apa saja, termasuk tentang masa depan Lia dan Rian. Dengan hati penuh sukacita, Lia bangkit dari tempat tidurnya, merapikan ranjang, lalu berjalan ke meja rias. Dia memperhatikan wajahnya. Ada sedikit jerawat kecil di dagu, tapi tak mengapa. Besok dia akan pergi ke salon bersama Maya untuk merawat diri, agar penampilannya sempurna saat Rian datang menjemput. Lia lalu mengambil sebuah kotak beludru biru dari laci meja rias. Kotak itu dia buka perlahan, memperlihatkan sebuah jam tangan kulit warna coklat tua yang klasik. Itu hadiah yang Lia beli untuk Rian, meskipun besok seharusnya dialah yang mendapat hadiah ulang tahun. Lia ingin memberi kejutan kecil, tanda cintanya yang tulus. Semoga kamu suka, sayang, bisik Lia sambil membelai kotak jam itu, matanya berbinar. Di siang hari, Lia bertemu Maya di sebuah kafe dekat rumah mereka. Maya sudah menunggu dengan segelas coklat dingin kesukaannya. Wajah Maya tampak cerah seperti biasa, dengan bibir merah merona dan eyeliner tajam yang membuat matanya semakin memesona. Hai cantik ulang tahunku, sapa Maya ceria sambil merangkul Lia erat. Deg-degan gak sih? Besok hari besarmu loh. Lia tertawa, menutup mulutnya malu-malu. Iya, deg-degan banget. Kayak ada kupu-kupu di perut. Pasti karena kamu nungguin Rian ya, goda Maya sambil mengerling nakal. Ya iyalah. Dia katanya mau kasih kejutan. Duh, aku penasaran banget, nih. Lia mengusap pipinya yang memanas. Maya hanya tersenyum, menatap Lia lama-lama, lalu menghela napas pendek. Ada sorot aneh di matanya, seolah Maya ingin mengatakan sesuatu tapi diurungkan. Lia tak terlalu memperhatikan, terlalu sibuk bercerita tentang rencananya bersama Rian. Kalau nanti dia ngelamar aku, kamu yang pertama kali harus tahu, ya, kata Lia penuh semangat. Aku pasti cerita ke kamu dulu sebelum mama papa. Tentulah. Siapa lagi sahabatmu kalau bukan aku? Maya menimpali sambil tertawa kecil, tapi Lia gagal menangkap nada getir yang melintas sekilas dalam suara Maya. Malam harinya, Lia duduk di meja makan bersama orang tuanya. Ibunya memasak sup ayam hangat kesukaan Lia, lengkap dengan sambal dan kerupuk. Mereka makan bersama dengan suasana penuh cinta. Ayah Lia sempat menggoda Lia soal Rian. Nanti pas ulang tahun, jangan lupa undang Rian makan bareng keluarga, ya, kata ayah sambil menyeruput kuah sup. Lia hanya tertawa malu, menatap mangkuknya. Iya, ya, kan Rian sibuk kerja. Tapi nanti pasti disempetin kok. Ibunya menatap Lia penuh kasih, lalu mengelus punggung tangannya. Semoga dia benar-benar serius sama kamu, nak. Mama pengen kamu bahagia. Lia mengangguk, menahan air mata haru. Dalam hati, dia sungguh yakin Rian adalah pria yang akan menua bersamanya kelak. Malam semakin larut. Lia sudah terbaring di kasurnya, lampu kamar hanya menyisakan redup temaram. Ponselnya bergetar. Nama Rian muncul di layar. Rian, lagi apa cintaku? Lia, lagi rebahan. Besok hari spesialku nih, Hati Merah 2.
Rian, aku gak sabar lihat kamu besok. Kamu pasti cantik banget. Lia, kamu mau kasih aku kejutan apa sih? Bikin penasaran tau gak? Rian, rahasia dong, yang jelas kamu bakal terharu banget. I love you. Lia membaca pesan itu sambil memeluk bantalnya erat-erat. Hatinya menghangat. Dibayangkannya Rian datang besok membawa buket bunga, atau bahkan mungkin cincin. Lia menutup matanya, membiarkan rasa bahagia itu meninabobokannya. Keesokan paginya, Lia terbangun dengan senyum merekah. Hari ini, hari ulang tahunnya yang ke-25 akhirnya tiba. Sejak membuka mata, ia sudah menerima ucapan dari keluarga, teman kuliah, bahkan rekan kerja. Namun yang paling Lia tunggu tentu saja pesan dari Rian. Dan benar saja, tidak lama kemudian ponselnya berbunyi. Rian, happy birthday my love. Semoga semua doa kamu dikabulin Tuhan. Kamu wanita terhebat yang pernah aku punya. Hati merah 2. Lia membalas dengan emoji peluk dan hati. Tak lama, Maya juga menelepon. Selamat ulang tahun cantik. Hari ini kamu harus ikut aku ke salon, biar makin glowing nanti sore. Siap-siap ya, jam 10 aku jemput. Lia tertawa gembira. Siap bos. Sampai ketemu nanti. Siang itu Maya datang dengan mobilnya. Lia mengenakan dress santai warna peach, rambutnya dicepol seadanya. Mereka pergi ke salon langganan Maya. Lia dimanjakan dengan cerambat wangi bunga, sementara Maya sibuk memotret Lia dan memujinya terus-menerus. Kamu makin cantik, Li. Rian pasti makin cinta. Lia hanya nyengir malu, hatinya berdegup kencang membayangkan nanti malam. Seusai dari salon, mereka makan siang di kafe kecil. Lia merasa hari ulang tahunnya kali ini benar-benar sempurna. Sore hari, Maya mengantar Lia pulang untuk berganti pakaian. Lia memilih dress putih sederhana dengan rendah halus. Wajahnya sudah dirias tipis oleh Maya, membuatnya tampak anggun alami. Maya membantu menata rambutnya. Kamu kayak bidadari tahu gak? Kata Maya sambil merapikan jepitan bunga di rambut Lia. Lia tertawa. Alah kamu lebay. Tapi makasih ya, Mei, kamu sahabat terbaikku. Maya terdiam sesaat, lalu memeluk Lia erat-erat. Lia merasa Maya agak gemetar. Namun sebelum Lia sempat menanyakan apa Maya baik-baik saja, ponselnya berdering. Rian menelpon. Sayang, nanti kamu tunggu aja ya. Aku udah atur semua sama Maya, kata suara Rian di seberang. Lia memegang dadanya yang berdebar. Ya ampun, kamu bikin aku penasaran banget. Pokoknya percaya sama aku. Sampai nanti ya, cintaku. Setelah panggilan itu berakhir, Maya menatap Lia dengan senyum aneh. Kamu siap untuk kejutan terbesar dalam hidupmu. Lia mengangguk penuh semangat. Siap banget. Dalam hati Lia berkata, ini pasti hari paling bahagia dalam hidupku. Dia bahkan sempat menoleh ke cermin, memperhatikan pantulan wajahnya yang berbinar penuh harapan. Dia tak tahu, beberapa jam lagi, semua binar itu akan padam. Bahwa di hari ulang tahunnya sendiri, Lia akan dihadiahi sesuatu yang tak pernah dia bayangkan, luka paling dalam yang akan membekas seumur hidupnya. Sejak matahari beranjak naik di langit, Lia tak bisa menyembunyikan semangatnya. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-25. Hari yang sudah dia nanti-nanti sejak sebulan lalu, saat Rian berbisik di telinganya dengan nada menggoda bahwa ia sedang menyiapkan kejutan besar. Pagi hari, Lia sibuk mondar-mandir di kamarnya. Ia menata kembali gaun putih sederhana yang akan ia kenakan nanti sore, meskipun gaun itu sudah sejak semalam tergantung rapi. Lia juga kembali membuka kotak jam tangan hadiah untuk Rian. Ia menatap jam itu lama sekali, seolah sedang menitipkan semua cintanya di sana. Semoga dia senang, gumam Lia dengan senyum malu-malu. Ibunya masuk pelan-pelan sambil membawa sepiring kecil kue tar coklat. Selamat ulang tahun, nak, kata ibunya sambil mengusap kepala Lia penuh kasih sayang. Maaf mama cuma bisa bikin kue sederhana. Lia memeluk ibunya erat. Apaan sih Ma, ini lebih dari cukup. Aku bahagia kok, hari ini semua terasa sempurna. Semoga benar-benar sempurna, ya, ujar ibunya, lalu menatap Lia dalam-dalam. Ada sorot khawatir yang sempat muncul di mata ibunya, tapi Lia tak terlalu memikirkannya. Tak lama, Maya datang dengan wajah cerah seperti matahari. Ia langsung memeluk Lia erat,
lalu menciumnya di pipi. "Happy birthday princessku," teriak Maya antusias. "Ayo kita pergi hari ini, kamu harus cantik banget. Nanti malam Rian mau lihat kamu sempurna." Lia mengangguk. Dadanya berdegup kencang mendengar nama Rian disebut. Perasaannya hari ini benar-benar berbunga-bunga. Bayangan bahwa malam nanti Rian akan melamarnya, seperti yang pernah Rian candakan beberapa bulan lalu, terus berputar di kepalanya. Maya menarik tangan Lia. "Ayo kita ke salon lagi, sekalian nail art. Kamu Asfa?" Lia terkekeh. Iya, bos. Kamu kayak Weo aja." "Biarin," jawab Maya. "Kamu ini orang spesialku juga, ngerti?" Di salon, Maya tak henti-hentinya memotret Lia. Kadang diam-diam dia mengambil gambar candid saat Lia sedang mengulum senyum di depan cermin. Lia hanya tertawa, merasa senang karena sahabatnya begitu perhatian. Sambil menunggu Cat kuku kering, Lia bercerita pada Maya soal mimpi-mimpinya. Tentang ingin punya rumah mungil dengan taman kecil di depannya. Tentang ingin nanti bulan madu ke Ubud, menikmati pagi bersama Rian di teras hotel sambil meminum kopi. "Dan kamu harus ikut, Mei. Kamu harus terus dekat sama kita," kata Lia sungguh-sungguh. Maya menghela napas. Sekilas matanya tampak berkaca-kaca. Namun cepat-cepat ia mengalihkan pandangan, lalu memencet ponselnya. "Iya dong. Aku bakal selalu di samping kamu," ucap Maya pelan. Ada getar aneh dalam nada suaranya, tapi Lia hanya menganggap Maya sedang terharu. Menjelang sore, Maya mengantar Lia pulang untuk bersiap-siap. Lia memilih gaun putih yang sudah ia persiapkan sejak lama. Bukan gaun mewah, tapi potongannya elegan, jatuh mengikuti lekuk tubuh Lia dengan anggun. Maya membantu menata rambut Lia, menyisakan beberapa ikal lembut di depan. Ia lalu menyematkan jepit kecil berbentuk mutiara di sisi kiri kepala Lia. "Cantik banget," gumam Maya hampir seperti bisikan. "Beneran ya?" tanya Lia sedikit khawatir. "Serius, kamu kayak bidadari turun dari langit," jawab Maya sambil menatap Lia lama sekali. Lia merasa wajahnya panas, bukan karena malu, tapi karena haru. Ia meraih tangan Maya dan menggenggamnya. "Makasih ya, Mei. Kamu sahabat terbaikku. Aku bersyukur banget punya kamu." Maya hanya diam, menggenggam tangan Lia semakin erat. Tak lama, ponsel Lia berbunyi. Rian mengirim pesan. "Rian, udah siap sayang? Biar Maya aja yang bawa kamu nanti ke tempatnya. Aku udah nunggu di sana. I love you." Lia membaca pesan itu berkali-kali, pipinya merona. Jantungnya seolah ingin melompat keluar. "Ayo kita berangkat," ajak Maya dengan suara pelan. Dalam mobil, Lia terus memandangi pemandangan jalan yang perlahan berubah dari rumah-rumah padat menjadi deretan toko dan restoran. Lia memeluk kotak hadiah jam tangan untuk Rian erat-erat. "Aku deg-degan banget, Mei. Kamu tahu gak rasanya kayak mau dilamar?" kata Lia dengan tawa gugup. Maya hanya mengangguk kecil. Tangannya menggenggam setir erat sekali sampai buku-bukunya memutih. Tapi Lia tak memperhatikan itu. Sekitar pukul 7 malam, mereka sampai di sebuah restoran mewah di pinggir kota. Restoran itu punya taman kecil dengan lampu-lampu gantung yang cantik, memantulkan cahaya hangat ke jalan setapak. Lia terpukau. "Ya ampun, ini romantis banget," bisik Lia. Maya hanya tersenyum tipis, lalu mematikan mesin mobil. "Ayo turun. Rian udah nunggu di dalam." Lia mengangguk, merapikan gaunnya. Ia sempat berhenti sejenak untuk menarik napas panjang. "Ini dia momenku," pikirnya. "Kalau beneran dia mau ngelamar aku, maka malam ini akan jadi cerita yang kelak aku ulang-ulang ke anak-anak kami." Mereka berjalan beriringan memasuki taman restoran. Di kanan kiri jalan setapak, lampu-lampu kecil bersinar kuning keemasan, menambah nuansa magis malam itu. Lia memegang dadanya yang berdegup tak karuan. Namun ketika mereka berbelok menuju hall utama restoran, langkah Maya tiba-tiba melambat. Lia menoleh heran. "Kenapa, Mei?" Maya menunduk. Suaranya tercekat. "Maaf, Li?" Belum sempat Lia bertanya lebih lanjut, matanya menangkap sosok Rian yang berdiri tak jauh di depan. Lia langsung sumringah, tapi senyum itu memudar dalam hitungan detik. Rian tidak sendiri. Ia berdiri berhadapan dengan seorang wanita yang tengah merapikan dasi di lehernya, dan wanita itu adalah Maya. Lia tertegun,
menatap Maya yang kini melepaskan genggaman tangannya. Maya menatap Lia dengan mata berkaca-kaca, lalu berjalan ke arah Rian. Mereka saling menatap dalam, kemudian Maya meraih wajah Rian dan mengecup pipinya lembut. Rian memejamkan mata, membiarkan ciuman itu mendarat dengan tenang. Kotak hadiah dalam genggaman Lia jatuh ke tanah, menimbulkan bunyi kecil tapi terdengar begitu nyaring di telinganya. Dadanya seperti diremas, nafasnya terhambat, pandangannya buram. "Mei, kalian ngapain?" Suara Lia lirih, hampir tak terdengar. Maya menoleh, air matanya jatuh. Namun Maya tetap meraih tangan Rian, menggenggamnya erat. "Lia, maaf, sebenarnya kami udah saling mencintai lama. Kami gak mau kamu terluka, tapi kalian tetap tega ngelakuin ini di hari ulang tahunku." Lia memotong dengan suara bergetar, hampir menjerit. "Kamu sahabatku, Mei. Kamu tahu semua rahasiaku, tahu semua mimpiku sama Rian. Gimana bisa?" Rian hanya menunduk, wajahnya tegang. "Maaf Lia. Hubungan kita emang udah lama hambar. Aku sama Maya baru ngerasa hidup lagi. Aku gak mau terus bohong sama kamu." Lia menatap dua orang terdekatnya dengan pandangan kosong. Tubuhnya gemetar, ingin rasanya pingsan saat itu juga. Ia menahan isak, tapi air mata mengalir begitu saja. "Aku kira kalian mau bikin hari ini paling bahagia dalam hidupku," kata Lia dengan suara putus asa. "Ternyata malah ngasih aku hadiah paling busuk." Maya mulai menangis, tapi tetap memeluk Rian. Lia hanya bisa menatapnya ngeri, seakan melihat dua orang asing. "Aku benar-benar sayang sama kamu, Li. Tapi perasaan aku ke Rian gak bisa aku tahan lagi," kata Maya pelan. Lia mundur selangkah demi selangkah, lalu berbalik lari meninggalkan mereka. Gaun putihnya nyaris terseret tanah, air matanya jatuh membasahi pipi dan dagu. Ia tak peduli lagi pada tamu restoran yang menatapnya heran. Di parkiran, Lia membungkuk sambil menahan sakit di dadanya yang seperti diremuk-remuk. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, berusaha mengusir rasa nyeri yang membuatnya sulit bernapas. Tak jauh dari situ, kotak hadiah yang tadi terjatuh kini terbuka. Jam tangan yang Lia beli dengan susah payah tergeletak di atas batu kerikil, seolah mengejeknya. Lia menatapnya lama sekali, lalu mengambilnya dengan tangan gemetar. Dengan tenaga yang tiba-tiba muncul dari putus asa, Lia melempar kotak itu jauh ke tempat sampah. Tangisnya pecah makin keras. Malam yang ia kira akan jadi malam paling indah, ternyata berubah jadi awal mimpi buruk yang akan terus menghantuinya. Malam itu, Lia tak langsung pulang ke rumah. Kakinya melangkah tanpa arah, hanya mengikuti kemana tubuhnya ingin pergi. Sesekali ia menatap jalan yang ramai, melihat orang-orang tertawa, menggandeng pasangan, atau mengobrol santai, semua tampak begitu bahagia. Berbeda sekali dengan dirinya yang merasa seperti baru saja dicabut jantungnya. Hujan gerimis turun tiba-tiba. Lia tidak membawa payung, tapi ia sama sekali tak peduli. Rambutnya basah, gaun putihnya sudah penuh bercak kotor karena sempat jatuh di parkiran tadi. Orang-orang yang melewatinya menatap dengan pandangan heran. Namun Lia tak menggubris. Kepalanya hanya penuh dengan wajah Maya dan Rian yang berpelukan di hadapannya, seakan mengiris-iris otaknya. Sambil berjalan tertatih, Lia akhirnya duduk di bangku halte. Ia menatap kosong ke arah jalan. Tangannya gemetar, masih terasa dingin. Ia menggenggam jemarinya sendiri untuk mencari sedikit kehangatan. Kenapa harus mereka? Kenapa Maya? Kenapa Rian? Tanyanya dalam hati berkali-kali. Air mata kembali mengalir, meski rasanya Lia sudah terlalu banyak menangis malam ini. Tak berapa lama, ponselnya berdering. Nama Maya muncul di layar. Lia menatapnya dengan napas yang memburu, jari-jarinya hampir saja menekan tombol hijau, tapi kemudian ia mengurungkan niatnya. Ia biarkan ponsel berdering sampai mati. Beberapa detik kemudian, notifikasi pesan masuk. Maya terus mengirim pesan. "Maya, Li Please jawab, aku tahu ini salah, tapi tolong kita ketemu." "Maya, kamu marah gak apa-apa tapi aku sayang banget sama kamu." "Maya, maaf udah ngehancurin kamu tapi hati aku juga gak bisa bohong." Lia membaca semua itu dengan pandangan buram. Ia menahan napas, berusaha menelan rasa mual yang naik ke tenggorokannya. Sayang? Kalau sayang kenapa tega menusuk dari belakang? Batinnya meraung. Tak lama,
Pesan dari Rian juga masuk. Rian, Lia, kita bisa bicara baik-baik gak? Aku gak mau hubungan kita berakhir dengan cara kayak gini. Lia meremas ponselnya. Amarah dan rasa sakit bercampur menjadi satu, menyesakkan dadanya. Keesokan harinya, Maya datang ke rumah Lia tanpa memberi kabar. Ibunya yang membuka pintu tampak terkejut melihat Maya berdiri dengan wajah pucat, mata bengkak, rambut berantakan. Lia ada di dalam kan, Tante? Aku mau bicara, pinta Maya memelas. Ibunya menghela napas panjang. Dia dari semalam gak berhenti nangis. Maya, kamu tahu sendiri Lia tuh kayak apa kalau udah sayang sama orang. Kamu tega ya? Maya hanya menunduk, menahan tangis. Tanpa menunggu restu, Maya langsung berjalan masuk ke ruang tamu. Lia duduk di sofa, memeluk bantal. Matanya sembab, wajahnya tampak lebih tirus hanya dalam semalam. Maya berdiri kikuk di depannya, lalu perlahan duduk di hadapan Lia. Li, aku. Belum sempat Maya melanjutkan, Lia mengangkat tangannya, mengisyaratkan Maya untuk diam. Suara Lia serak saat akhirnya ia berbicara, pelan namun menusuk. Kenapa harus dia, Mei? Dari semua lelaki di dunia, kenapa kamu ambil dia? Air mata Maya jatuh. Aku gak pernah rencanain ini, Li. Semua terjadi begitu aja. Aku juga berusaha nolak perasaan aku ke Rian, tapi ternyata aku gak bisa. Gak bisa? Lia tertawa miris, suara tawanya terdengar retak. Jadi itu alasan kamu nusuk aku dari belakang? Kamu ambil satu-satunya orang yang aku lihat jadi masa depanku. Maya menunduk makin dalam. Tangisnya pecah. Aku sayang banget sama kamu, Li. Kamu sahabat terbaikku. Berhenti. Lia membentak, membuat Maya tersentak. Jangan bilang kamu sayang sama aku. Orang yang sayang gak akan tega ngelakuin ini. Kamu tahu semua rahasiaku, kamu tahu aku bahkan nabung buat beliin jam buat Rian, kamu tahu semua, Mei. Tapi kamu masih aja nikmatin rasanya nyium dia di depan aku. Maya hanya bisa terisak, kedua tangannya menutupi wajah. Lia mengusap air matanya kasar, berusaha tetap tegar meski hatinya sudah compang-camping. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka lagi. Kali ini Rian yang datang. Ibunya Lia hanya menggeleng pasrah, membiarkan lelaki itu masuk. Rian tampak kusut, matanya merah, napasnya berat. Lia, kita bisa bicara baik-baik gak? Pinta Rian. Lia menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya, Lia merasa Rian seperti orang asing. Lelaki yang dulu dia cintai dengan segenap hati kini hanya tampak menjijikkan di matanya. Apa lagi yang mau kamu omongin? Udah jelaskan semuanya semalam? Kamu selingkuh sama sahabat aku sendiri, teriak Lia. Aku gak mau bohong. Iya, aku sama Maya. Tapi aku gak pernah niat nyakitin kamu. Hah? Lia tertawa keras. Kamu pikir dengan ngaku kayak gitu, aku bakal lebih lega? Kamu pikir gampang yang ngeliat orang yang aku cinta pegangan tangan sama orang yang aku anggap saudara sendiri? Rian maju selangkah, berusaha meraih tangan Lia. Tapi Lia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Lia, aku pernah cinta banget sama kamu. Tapi, perasaan aku berubah. Aku dan Maya gak mau melanjutin di belakang kamu terus. Lia menatap mereka bergantian. Jadi kalian pikir dengan ngaku sekarang, semua lebih baik? Kalian malah milih hari ulang tahun aku buat ngasih kado paling brengsek ini. Kalian sadar gak sih? Maya menutup wajahnya makin rapat. Rian hanya menunduk. Hening menggantung di antara mereka, hanya terdengar isakan Maya. Akhirnya Lia berdiri. Ia menatap Maya lama sekali, sebelum akhirnya berkata lirih. Mulai hari ini kamu bukan lagi sahabat aku. Dan kamu, Lia menunjuk Rian, matanya merah karena amarah. Lupakan semua rencana kita. Lupakan rumah kecil di pinggir kota, lupakan taman bunga, lupakan mimpi-mimpi kita. Karena buat aku, kamu udah mati. Air mata mengalir deras lagi, tapi kini lebih karena amarah ketimbang sedih. Lia menoleh ke arah tangga, berjalan cepat naik ke kamarnya dan membanting pintu. Dari balik pintu, tangisnya pecah sekuat-kuatnya. Di ruang tamu, Maya dan Rian hanya bisa terduduk diam, saling menatap dengan mata merah. Maya terisak makin kencang, merasa kehilangan Lia lebih menyakitkan dari apapun.
Tapi semua sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, Lia keluar kamar dengan mata bengkak. Ibunya menunggunya di sofa dengan tatapan khawatir. Lia langsung memeluk ibunya erat. "Ah, Lia sakit banget." Rasanya kayak ada yang nyabut nyawa Lia pelan-pelan. Tangis Lia pecah di pelukan ibunya. Ibunya mengusap punggung Lia lembut. "Kamu kuat, Nak. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Kalau mereka tega nyakitin kamu, berarti mereka memang gak layak ada di hidup kamu. Lia mengangguk pelan meski tangisnya tak juga reda. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan diri. Suatu hari nanti aku akan sembuh. Tapi malam ini, biarlah aku hancur dulu. Biar aku rasain sakitnya sampai habis. Malam itu Lia duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap meja riasnya yang masih penuh kartu ucapan ulang tahun, tapi rasanya semua ucapan itu kini hambar. Ia lalu mengingat lagi malam kemarin, bagaimana ia begitu bahagia saat bersiap-siap, tak tahu bahwa orang-orang yang paling ia percaya sedang menyiapkan pisau untuk menusuknya. Lia meremas dadanya. "Tuhan, kalau ini caramu nunjukin siapa yang tulus sama aku, terima kasih. Tapi tolong, jangan biarin aku terlalu lama di sini. Jangan biarin aku terus ngerasa gak layak dicintai." Sampai dini hari Lia masih terjaga. Ia akhirnya bangkit, menulis pesan singkat di grup bertiga yang dulu dibuatnya bersama Maya dan Rian. Grup yang dulu penuh dengan canda tawa dan foto-foto mereka bertiga saat hangout. "Lia, terima kasih untuk semua kebohongan kalian. Mulai sekarang, anggap aja aku gak pernah ada dalam hidup kalian." Tak lama, grup itu langsung Lia keluar. Dia lalu mematikan ponselnya, memeluk bantal, dan untuk kesekian kalinya menangis sampai matanya tak sanggup lagi mengeluarkan air mata. Dalam diam, Lia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti aku akan sembuh. Dan saat hari itu tiba, aku akan benar-benar bahagia, tanpa kalian. Hari-hari setelah pengkhianatan itu berjalan begitu lambat, seolah waktu sengaja mempermainkan Lia. Bangun tidur terasa berat. Bahkan sekadar membuka mata saja sudah membuat dadanya sesak. Rasa sakit itu begitu menancap, menusuk lebih dalam dari yang pernah Lia bayangkan. Setiap sudut kamarnya seperti mengingatkan Lia pada Rian. Boneka kecil pemberian Rian di ulang tahun Lia yang ke-23 masih tergeletak di rak. Foto-foto mereka saat liburan ke Bandung terpajang manis di dinding, dulu menumbuhkan senyum, kini hanya menghadirkan luka yang kian perih. Malam-malam Lia tak pernah lagi sunyi. Isak tangisnya selalu terdengar, menggema di antara 4 dinding yang seakan mengejeknya. Bahkan ibunya yang dulu berusaha selalu menemaninya, kini memilih hanya mengetuk pintu pelan lalu meninggalkan segelas susu hangat di depan kamar, membiarkan Lia menghadapi perasaannya sendiri. Suatu sore, Lia duduk di lantai kamarnya dengan lampu mati. Hanya remang-remang sinar matahari yang nyaris padam menembus tirai. Ia memeluk lutut, menundukkan kepala, sementara ponselnya tergeletak tak jauh. Sudah beberapa hari dia mematikan ponsel itu. Rasanya tak mau tahu apapun. Tak mau menerima pesan basa-basi permintaan maaf, tak mau lagi mendengar kabar Rian atau Maya. Di sela tangisnya, Lia berbisik lirih, hampir tak terdengar, "Kenapa harus aku, Tuhan? Apa salah aku sampai harus dilukai kayak gini?" Kalimat itu terus dia ulang, seperti mantra pahit yang tak kunjung menenangkan. Sesekali Lia mengusap air mata dengan kasar, seolah marah karena tak kunjung bisa berhenti menangis. 1 minggu berlalu sejak hari ulang tahunnya yang berubah jadi tragedi. Lia tampak jauh berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya makin kurus karena tak punya nafsu makan. Ibunya menatap Lia penuh cemas. Suatu pagi, ibunya membawakan semangkuk bubur ayam ke kamar. Lia hanya memandangnya kosong. "Lia, makan ya, Nak. Badan kamu udah lemes banget," pinta ibunya lembut. Lia menggeleng pelan. "Nanti aja, Ma." Ibunya duduk di pinggir ranjang, mengusap punggung Lia. "Mama ngerti kamu sakit hati banget. Tapi kamu gak bisa terus kayak gini. Hidup kamu bukan cuma tentang Rian atau Maya." Kalimat itu seharusnya bisa menyadarkan Lia, tapi yang muncul justru air mata yang kembali mengalir. Lia memeluk ibunya erat, menangis dalam diam, membiarkan rasa sesak itu menumpuk lagi di dadanya. Hari-hari Lia hanya diisi dengan tidur panjang atau menatap langit-langit kamar. Kadang ia menyalakan musik,
lagu-lagu sedih yang justru makin menekan dadanya. Semua lirik terasa pas menusuk ke hatinya yang luka. Suatu malam, Lia membuka galeri fotonya lagi. Jari-jarinya bergerak lambat, menelusuri ratusan foto bersama Rian dan Maya. Di setiap foto, Lia tersenyum lebar, tak sadar bahwa dua orang itu menyimpan pengkhianatan yang kelak akan memporak-porandakan hidupnya. Lia menghapus satu persatu foto itu. Tangannya gemetar, dadanya seperti ditikam berkali-kali setiap kali muncul pop-up konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus foto ini? Ya, bisik Lia pada ponselnya. Aku mau ngapus semuanya. Kalian udah cukup nyakitin aku. Begitu seluruh foto terhapus, Lia menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis sekencang-kencangnya, seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangan. Hari berikutnya, Lia memaksakan diri keluar kamar. Ia duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil memeluk bantal. Ibunya yang baru pulang belanja tersenyum lega melihat Lia akhirnya mau keluar kamar. Gimana rasanya hirup udara ruang tamu lagi? Canda ibunya, berusaha mencairkan suasana. Lia hanya tersenyum tipis. Lumayan, Ibunya lalu duduk di sebelah Lia, menggenggam tangannya. Mama tahu kamu masih sakit, tapi Mama bangga banget kamu berusaha. Pelan-pelan ya, Nak. Gak usah dipaksa senyum kalau belum sanggup. Lia menoleh, menatap ibunya lama. Ia mendadak terisak lagi. Lia takut. Lia takut Lia gak bakal bisa bahagia lagi. Ibunya memeluk Lia erat. Kamu pasti bisa. Yang kamu rasain ini normal. Namanya dikhianati orang yang paling kita percaya, pasti hancur banget rasanya. Tapi nanti waktu yang bakal ngebantu sembuhin semuanya. Beberapa hari kemudian, atas desakan ibunya, Lia memutuskan kembali bekerja. Lia sebenarnya belum siap, tapi diam terlalu lama di rumah justru membuat pikirannya makin gelap. Di kantor, banyak rekan kerja yang menatapnya heran. Lia memang dikenal ceria. Ia sering jadi pusat tawa di divisinya, tapi kini senyumnya pudar, auranya redup. Beberapa teman sempat menanyakan kabarnya. Lia hanya menjawab dengan senyum hambar. Lia mulai kembali mengerjakan laporan, membuka email yang sudah menumpuk. Meski pikirannya masih sering melayang, setidaknya tumpukan pekerjaan itu sedikit membantu mengalihkan kesedihan yang terus membuntutinya. Suatu sore setelah pulang kerja, Lia berjalan kaki menyusuri trotoar. Angin sore membelai rambutnya yang kini lebih sering dibiarkan terurai berantakan. Ia berhenti di sebuah kios bunga. Seolah ada dorongan aneh, Lia mendekat dan memandangi bunga-bunga segar yang dipajang. Ada mawar putih, krisan kuning, dan lili merah muda. Cantik ya, tiba-tiba suara seorang ibu pemilik kios menyapa. Lia tersenyum kecil. Iya, cantik banget. Kamu mau beli untuk siapa? Pertanyaan itu menohok Lia. Dulu, Lia sering membeli bunga untuk menghias kamar, salah satu caranya membuat Rian betah di rumah. Kini, ia merasa tak ada lagi yang perlu Lia buatkan cantik. Tapi entah kenapa, Lia merogoh dompetnya. Mawar putihnya satu tangkai aja, Bu. Sesampainya di rumah, Lia meletakkan mawar itu di vas kecil di meja kamarnya. Lia menatapnya lama, lalu bergumam pelan, untuk aku sendiri. Karena mulai sekarang, aku yang harus bikin diriku bahagia. Malam itu, Lia duduk menulis di buku catatan kecil yang dulu sering ia pakai menulis resep masakan. Kali ini bukan resep, melainkan sepenggal kalimat yang lahir dari hati yang mulai belajar menerima. Aku terluka, hancur, tapi aku masih hidup. Dan aku janji sama diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan sembuh, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Air mata kembali mengalir, tapi kini bukan hanya tangisan putus asa. Ada kelegaan tipis di sana, semacam rasa ikhlas yang perlahan merayap di hatinya. Besoknya, Lia bangun lebih pagi. Untuk pertama kalinya sejak ulang tahunnya, ia menatap wajahnya di cermin dan berbisik, "Kamu cantik, Lia. Kamu cukup." Ia lalu merias wajahnya tipis, mengenakan blus biru muda, dan merapikan rambutnya. Saat keluar kamar, ibunya langsung berseru, "Wah, anak Mama udah mulai balik lagi nih." Lia hanya tertawa pelan, tapi ada rona bahagia yang nyaris tak terlihat kembali di pipinya. Hari itu di kantor, Lia sedikit lebih ringan tertawa. Teman-temannya tampak lega melihat perubahan kecil itu.
Bahkan saat rekan kerjanya bernama Dian mengajaknya makan siang bareng, Lia akhirnya mengiyakan. Aku rindu kamu cerita receh-receh lagi, Li, ujar Dian. Jangan pendam sendiri ya. Kamu kan gak sendirian. Lia menatap Dian dan mengangguk. Iya, makasih ya udah sabar banget sama aku. Malamnya, sebelum tidur, Lia kembali membuka catatan kecilnya. Ia menulis satu kalimat lagi. Hari ini aku gak nangis. Itu sudah cukup untuk sekarang. Tangannya gemetar, tapi di sudut bibirnya muncul senyum lirih. Lia menatap ke langit-langit kamarnya, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ulang tahunnya, Lia tak lagi menangis sebelum tidur. Hari-hari Lia mulai terasa sedikit lebih ringan. Luka itu masih ada, masih perih saat disentuh kenangan, tapi Lia sudah tidak lagi membiarkan dirinya terpuruk terlalu lama. Setiap pagi, ia kini rutin merias diri, meski hanya sederhana. Lia belajar mencintai pantulan dirinya di cermin lagi, menatap kedua matanya yang dulu ia benci karena terlalu mudah berkaca-kaca. Kini, Lia mencoba melihat itu sebagai tanda bahwa dia punya hati yang besar, sekalipun pernah dihancurkan. Ibunya sering memandang Lia diam-diam, lalu mengusap bahu Lia dengan penuh rasa syukur. Lia tahu betapa ibunya menderita melihat putrinya jatuh sebegitu dalam beberapa minggu lalu. Di kantor, Lia kembali aktif. Ia mulai mengerjakan proyek-proyek desain marketing yang dulu sempat terbengkalai. Rekan-rekannya tampak lega melihat Lia bisa tertawa meski masih sesekali matanya menerawang sedih. Suatu siang, atasannya datang membawa kabar. Lia, nanti sore ikut aku ya. Ada meeting bareng klien baru di kafe. Kliennya ini perusahaan retail besar, mereka mau kita bantu rebranding. Lia mengangguk. Meski gugup, ia merasa tertantang. Sudah lama Lia tidak terjun langsung bertemu klien, semenjak hatinya remuk dan tak ada energi untuk apa-apa. Tapi kini, Lia merasa ini saat yang tepat untuk membuktikan bahwa dia bisa berdiri lagi. Sore itu, Lia datang ke kafe tempat meeting. Ia mengenakan blazer krem dan celana panjang hitam. Sederhana, tapi rapi. Senyum kecilnya mulai muncul lagi. Begitu memasuki ruangan VIP yang sudah disiapkan, Lia melihat atasannya sedang berbincang dengan seorang pria. Pria itu tampak sopan, mengenakan kemeja putih bersih dan jam tangan kulit gelap. Rambutnya sedikit berantakan, tapi justru menambah kesan santai. Lia, kenalin ini Pak Adrian dari Brightmart, kata atasannya. Pak Adrian, ini Lia, Grab Hitch lead kami. Adrian bangkit berdiri, mengulurkan tangan. Senyum tipisnya hangat. Senang akhirnya ketemu. Saya sering lihat portofolio Mbak Lia yang dikirim tim, keren-keren banget. Lia tersenyum sedikit canggung, tapi jabat tangannya mantap. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga antusias mau bantu proyek rebrandingnya. Mereka lalu duduk, membahas ide-ide konsep visual baru untuk gerai Brightmart. Lia mengeluarkan laptop, memperlihatkan beberapa mock-up desain. Adrian mendengarkan dengan serius, menatap Lia dengan tatapan fokus yang membuat Lia sedikit salah tingkah. Meeting berjalan lancar. Bahkan Adrian terlihat kagum dengan ide Lia soal pemakaian palet warna yang lebih segar. Sesekali mereka tertawa kecil saat membahas tren desain kekinian. Setelah meeting selesai, Adrian berdiri sambil merapikan map presentasinya. Sebelum pamit, ia menatap Lia. Kalau boleh jujur, cara Mbak Lia jelasin konsep ini beda. Nggak kaku, tapi jelas. Saya jadi tambah yakin kerjasama kita bakal lancar. Lia mengangguk, tersenyum. Pipinya sedikit memanas mendengar pujian itu. Makasih banyak, Pak Adrian. Jangan, Pak, lah, jadi kaku. Panggil Adrian aja, kata pria itu sambil tertawa kecil. Sampai ketemu lagi ya, Lia. Begitu Adrian pergi, Lia menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan debar jatuh cinta, tapi semacam rasa lega, karena untuk pertama kalinya, Lia merasa dihargai tanpa dituntut apa-apa. Beberapa hari berlalu, komunikasi profesional Lia dengan Adrian berlanjut via email dan grup kerja. Adrian tak segan memberi pujian tulus untuk setiap progres yang Lia kerjakan. Adrian, presentasi kamu keren banget, Lia. Bisa bantu adjust sedikit font buat brosur? Sisanya perfect. Lia, siap Mas Adrian, nanti aku revisi malam ini.
Adrian, santai, jangan maksain lembur. Kamu juga harus jaga diri. Kita bisa bahas besok kok. Lia membaca pesan itu berulang-ulang. Ada rasa hangat yang mengalir di dadanya. Sesuatu yang selama ini asing, rasa diperhatikan bukan karena ingin memiliki, tapi benar-benar peduli. Suatu siang, setelah technical meeting, Adrian mengajak Lia makan siang bersama. Hanya berdua, tapi dengan nada santai. Aku belum makan nih, kamu udah makan belum? Yutlah, sekalian ngomongin warna packaging. Lia ragu sesaat. Dulu makan berdua dengan pria akan langsung membuatnya berharap banyak, lalu terluka kalau tak sesuai harapan. Tapi entah kenapa, bersama Adrian, Lia merasa tenang. Mereka makan di warung nasi Padang tak jauh dari kantor. Adrian meledek Lia yang cuma ambil sedikit sambal. Ih, itu sambal merah Padangnya dikit amat. Kamu nggak takut dikira orang lemah sama pedagangnya? Lia tertawa lepas. Daripada nanti aku megap-megap. Jangan salah, aku kalau rendang bisa nambah 3 kali. Adrian ikut tertawa. Obrolan mereka ringan, mengalir begitu saja, tak ada rayuan murahan, tak ada janji manis. Hanya dua orang dewasa yang menikmati waktu makan siang. Sepulang makan siang itu, Lia sempat menatap pantulan dirinya di kaca toko pinggir jalan. Untuk pertama kalinya ia melihat matanya bersinar lagi. Bukan sinar jatuh cinta, tapi sinar orang yang merasa hidupnya mulai punya warna. Hari-hari Lia makin sibuk dengan Project Brightmart. Beberapa kali Adrian datang langsung ke kantor, duduk di sebelah Lia, membahas warna, layout, bahkan ide ilustrasi. Seringkali Adrian tak sungkan membelikan kopi susu untuk Lia dan timnya. Kalau udah deadline gini, kopi penyelamat hidup, katanya sambil meletakkan gelas di meja Lia. Lia mengangguk, lalu diam-diam memperhatikan cara Adrian bekerja. Fokus, teliti, tapi juga santai. Sesekali ia bercanda, membuat tawa kecil yang meruntuhkan kecanggungan. Suatu sore, proyek besar itu akhirnya launching. Brightmart membuka cabang barunya dengan logo, kemasan, dan interior yang Lia bantu desain. Adrian mengundang Lia dan beberapa rekan tim ke acara pembukaan. Di sana, Lia berdiri di pinggir ruangan, memandangi hasil kerjanya sendiri. Rasanya luar biasa. Ia menatap logo yang terpampang besar, brosur yang dibagi-bagikan, dan tas belanja warna pastel yang menarik mata. Tiba-tiba Adrian sudah berdiri di sampingnya. Bagus banget ya. Lia hanya tersenyum bangga. Iya, rasanya kayak lihat bayi sendiri lahir. Adrian menatap Lia lama, lalu berkata pelan. Thanks ya. Bukan cuma buat hasil desainnya, tapi buat kerja bareng kamu yang menyenangkan banget. Ada sesuatu dalam nada suara Adrian yang membuat hati Lia hangat. Bukan debar naif seperti dulu bersama Rian, tapi rasa nyaman yang pelan-pelan menumbuhkan kepercayaan diri Lia lagi. Malamnya, di rumah, Lia duduk menulis di buku catatannya. Tangannya tak lagi gemetar. Ia menulis dengan mantap. Hari ini aku bangga sama diriku. Aku bekerja keras, menolak menyerah. Dan aku mulai membuka hati, meski sedikit, untuk percaya bahwa di dunia ini masih ada orang baik. Hari-hari berikutnya, komunikasi Lia dan Adrian makin sering. Kadang tak melulu soal pekerjaan. Adrian akan mengirim foto kucing liar yang tidur di kap mobilnya, atau mengeluh soal macet. Lia membalas dengan emot tawa. Pernah suatu malam, Adrian mengirim voice note. Suaranya terdengar lelah tapi tetap hangat. Baru nyampe rumah, Li. Tadi macet parah banget. Kamu udah tidur belum? Besok jangan lupa sarapan dulu sebelum ke kantor. Tidur yang nyenyak ya. Lia menatap ponselnya lama, lalu membalas pelan dengan suara serak menahan senyum. Udah mau tidur kok. Kamu juga istirahat ya. Makasih udah selalu ingat bikin aku senyum. Lia tahu dia belum jatuh cinta. Luka di hatinya terlalu dalam untuk langsung membuka pintu selebar itu lagi. Tapi bersama Adrian, Lia tidak merasa terburu-buru. Tidak merasa harus membuktikan diri layak dicintai. Adrian memperlakukannya baik tanpa menuntut apa-apa. Suatu malam sebelum tidur, Lia kembali menulis. Mungkin ini awal yang baru. Aku belum sembuh sepenuhnya, tapi sekarang aku tahu rasanya dihargai tanpa harus sempurna. Lia berjalan menyusuri trotoar sambil menenteng 2 kantong belanja.
Angin sore membuat rambutnya berantakan, tapi entah kenapa ia justru tersenyum. Sudah lama rasanya tak berjalan santai di tengah keramaian tanpa rasa ingin sembunyi. Hari itu ia sengaja pulang kerja lebih awal untuk mampir ke toko buku. Sejak beberapa minggu belakangan, Lia mulai menemukan kesenangan baru, membeli buku resep, alat lukis, atau sekadar buku catatan lucu. Dulu semuanya cuma tentang Rian, batin Lia sambil menghela napas, bukan lagi dengan pedih, melainkan seakan mengamati luka lama yang perlahan mengering. Kini, ia mulai sibuk lagi menata hidupnya sendiri. Menghias kamarnya, belajar resep dessert baru, bahkan menanam bunga di pot-pot kecil. Semua dilakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Sore itu, saat sampai rumah, ibunya sudah duduk menunggu di ruang tengah. "Dari mana, sayang? Kok kelihatan happy banget?" Lia tertawa kecil. "Belanja buku resep lagi. Mau coba bikin secake besok?" Ibunya mengangguk puas. "Mama suka deh lihat kamu sekarang. Lebih cerah mukanya. Beda banget sama kamu beberapa bulan lalu." Lia memeluk ibunya. "Makasih ya Ma, udah sabar nunggu Lia pulih." Mereka berpelukan lama, hingga Lia merasa hatinya hangat sekali. Betapa cinta seorang ibu adalah penopang paling kokoh, yang tak pernah pergi meski dunia runtuh. Beberapa hari kemudian, Adrian mengajak Lia dan timnya makan malam kecil sebagai ucapan terima kasih setelah kampanye Bright Mart sukses besar. Tapi malam itu, hanya Lia yang bisa datang. Rekan-rekannya terhalang lembur dan urusan keluarga. "Gak apa-apa kok, Yan. Kita tetap makan aja. Anggap ini makan santai," kata Lia saat Adrian menawarinya untuk menjadwal ulang. Adrian hanya tertawa. "Ya udah, berarti cuma kita berdua. Anggap aja private appreciation dinner." Mereka makan di restoran kecil yang interiornya didominasi kayu dan lampu gantung kuning temaram. Tidak terlalu mewah, tapi nyaman sekali. Lia duduk di hadapan Adrian sambil memutar-mutar sedotan pada moktailnya. Obrolan mereka mengalir ringan. Tentang proyek selanjutnya, tentang klien rewel, sampai hal-hal pribadi seperti masa kecil. Adrian bercerita bagaimana ia dulu anak tunggal yang kesepian, sampai akhirnya punya banyak teman waktu SMA karena aktif di organisasi. Lia pun bercerita sedikit tentang dirinya. Tentang bagaimana ia dulu sering merasa tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, sehingga selalu takut ditinggalkan. Adrian mendengarkan dengan seksama, tak sekalipun memotong. Tatapannya penuh pengertian. "Menurutku," kata Adrian setelah Lia selesai, "kamu salah banget kalau mikir gak cukup pintar atau cantik. Kamu bahkan salah satu orang paling keren yang pernah aku kenal." Lia terdiam. Pujian itu datang tanpa embel-embel, tanpa nada genit, hanya disampaikan dengan tulus. Pipinya terasa hangat. "Makasih, aku belum biasa dengar kalimat kayak gitu tanpa mikir yang macam-macam." Setelah makan, mereka berjalan ke parkiran. Malam sudah larut, udara sejuk menampar lembut kulit. Adrian tiba-tiba berhenti, menatap Lia lama. "Boleh aku tanya sesuatu?" tanyanya hati-hati. Lia mengangguk. "Kamu masih takut buat deket sama cowok lagi?" Pertanyaan itu membuat Lia tercekat. Beberapa bulan lalu, Lia pasti sudah kabur hanya karena ditanya seperti itu. Tapi malam ini, ia mencoba menghadapi rasa takutnya. "Aku masih belajar. Luka aku belum sepenuhnya sembuh. Tapi kalau kamu tanya apa aku masih mau buka hati, jawabannya mungkin iya. Tapi pelan-pelan." Adrian tersenyum lembut. "Aku gak akan buru-buru. Aku cuma mau kamu tahu, kalau kapanpun kamu siap, aku di sini." Kalimat itu seperti selimut hangat yang membungkus Lia. Untuk pertama kalinya sejak semua luka itu, Lia merasa aman dengan seorang pria. Adrian tak menuntutnya untuk segera jatuh cinta, tak mendesak janji, hanya menawarkan kesediaannya menunggu. Sejak malam itu, kedekatan mereka makin dalam. Adrian mulai sering mengirim pesan hanya sekadar menanyakan kabar atau mengingatkan Lia makan siang. Kadang kalau Lia mengirim foto hasil kue buatannya, Adrian akan membalas dengan pujian bercanda. "Adrian, astaga itu secake kamu udah kayak jualan di etalase bakery. Kapan aku boleh pesen satu loyang?" "Lia, kapan-kapan aku bawain ke kantor deh, khusus buat kamu." "Adrian, deal. Tapi kamu juga harus makan bareng aku ya."
Obrolan mereka sederhana, tapi terasa tulus. Lia tak lagi merasa harus selalu hati-hati agar tidak terlalu banyak, seperti dulu bersama Rian, takut dianggap klingi atau menuntut perhatian. Bersama Adrian, Lia bisa jadi dirinya sendiri. Suatu akhir pekan, Adrian menjemput Lia untuk pergi ke pameran seni di pusat kota. Lia mengenakan dress floral warna biru muda, rambutnya dibiarkan tergerai. Saat Adrian melihatnya, matanya membulat kagum. "Wah, kamu cantik banget hari ini." Lia terkekeh salah tingkah. "Masa sih? Biasa aja." "Buat aku luar biasa," jawab Adrian sambil menatap Lia dalam, lalu membuka pintu mobil untuknya. Mereka berjalan menyusuri galeri yang penuh lukisan abstrak dan patung kontemporer. Sesekali Adrian berkomentar aneh yang membuat Lia tertawa keras, sampai pengunjung lain menoleh. Lia merasa begitu nyaman, seperti bertemu teman lama yang bisa membawanya rileks tanpa pura-pura. Sepulang dari pameran, mereka makan martabak di pinggir jalan. Lia duduk di atas kap mobil Adrian sambil menggigit martabak manis, sementara Adrian berdiri bersandar menatapnya. "Kamu sadar gak? Kamu tuh paling cantik waktu lagi ketawa lepas," kata Adrian tiba-tiba. Lia berhenti mengunyah, menatap Adrian yang kini balas menatapnya. Ada getaran halus dalam dadanya, bukan karena takut, melainkan terharu. "Dulu aku takut banget kalau ketawa lepas. Takut dinilai norak. Takut orang ilfel," kata Lia pelan. "Tapi sama kamu, aku gak takut." Adrian hanya mengusap pelan kepala Lia, senyum lembutnya seolah berkata lebih banyak daripada kalimat manapun. Malamnya, sebelum tidur, Lia menulis lagi di buku catatannya. Ternyata cinta gak selalu datang dengan degup kencang dan janji manis. Kadang cinta datang sebagai rasa aman. Rasa didengar, dimengerti, dan dihargai. Mungkin kali ini, aku benar-benar akan baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan hubungan Lia dengan Adrian makin kuat. Mereka belum pacaran, tak ada label jelas, tapi cara Adrian menjaga Lia sudah lebih dari cukup. Suatu sore, Adrian menjemput Lia dari kantor. Mereka berhenti di taman kota, duduk di bangku panjang memandangi anak-anak kecil berlarian. Lia bercerita panjang lebar tentang masa kecilnya, tentang cita-cita masa SMP yang ingin jadi penulis dongeng. Adrian mendengarkan serius, sesekali menggoda Lia dengan lelucon receh. Lalu tiba-tiba Adrian meraih tangan Lia, menggenggamnya perlahan. Lia menoleh dengan jantung berdegup, tapi Adrian hanya menatapnya lembut. "Aku gak tahu kapan kamu siap, tapi aku janji akan tetap di sini. Kalau nanti kamu mau mulai lagi, kamu gak perlu takut." Lia menggigit bibir bawahnya menahan haru. Air matanya mengambang, tapi kali ini bukan air mata luka, ini air mata lega. Lia menggenggam balas tangan Adrian, menatap matanya yang jujur. Beberapa hari setelah itu, saat Lia sendirian di kamarnya, ia menatap vas berisi mawar putih yang hampir layu. Ia mengganti airnya, lalu membisik pelan pada dirinya sendiri di depan cermin. "Kamu udah jauh banget melangkah, Lia. Dari yang dulu hampir ngerasa gak layak dicintai, sekarang kamu belajar lagi pelan-pelan." Ia lalu mengambil buku catatan kecilnya, menulis dengan huruf paling rapi. "Hari ini, aku biarkan hatiku terbuka sedikit lagi. Aku siap untuk mencoba. Terima kasih Tuhan, karena setelah semua sakit kemarin, kau kirim seseorang yang ngajarin aku arti cinta yang tenang." Hari itu cerah sekali. Matahari menggantung manis di langit biru, awan-awan putih berarak pelan seperti tarian lembut yang menenangkan. Lia berdiri di depan cermin, merapikan gaun panjang warna sage green yang membingkai tubuhnya dengan anggun. Ia membiarkan rambut panjangnya digerai natural, hanya disematkan jepit bunga kecil di satu sisi. Di meja riasnya, tak lagi ada foto masa lalu. Kini hanya ada vas kaca berisi mawar putih segar, yang Lia selalu ganti setiap minggu. Itu adalah simbol kecil perjanjian Lia pada dirinya sendiri, untuk terus tumbuh, meski pernah patah. Dari luar kamar terdengar ketukan pelan. Ibunya mengintip sambil tersenyum penuh cinta. "Kamu udah cantik banget, sayang. Udah siap?" Lia mengangguk. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena gugup takut disakiti lagi. Ini detak bahagia, semacam getar rasa syukur karena Lia tak menyerah pada hidup saat dia benar-benar ingin berhenti dulu. "Makasih ya, udah sabar banget sama Lia. Kalau gak ada mama,
Lia gak tahu sekarang Lia bakal kayak apa. Ibunya memeluk Lia erat. Mama bangga banget sama kamu. Kamu udah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Mereka berpelukan lama, sebelum akhirnya berjalan keluar. Di depan rumah sudah terparkir mobil hitam yang akan membawa Lia ke taman tempat Adrian menunggu. Lia duduk di kursi penumpang sambil memandangi jalanan. Pohon-pohon rindang di kiri kanan menari pelan diterpa angin. Dadanya penuh rasa hangat, seolah hatinya berbisik lembut. Kamu sudah sampai di sini, Lia. Kamu berhasil bertahan. Tiba di taman, Lia melihat Adrian sedang berdiri di bawah pohon besar. Pria itu mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung rapi, dipadukan dengan celana kain abu gelap. Sesederhana itu, tapi justru terlihat paling tampan di mata Lia. Begitu melihat Lia datang, Adrian tersenyum lebar, lalu melangkah cepat menyambutnya. Matanya tak berkedip memandangi Lia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wow, gumamnya, menahan napas. Aku udah sering bilang kamu cantik, tapi hari ini, rasanya pengen aku simpan kamu terus di sampingku. Lia tertawa kecil, pipinya memanas. Hari ini hari spesial ya? Mereka lalu berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit bunga lavender. Di ujung jalur itu sudah disiapkan meja piknik kecil, lengkap dengan taplak kotak-kotak merah, keranjang rotan berisi buah dan roti, serta 2 gelas wine. Jadi ini surprise kamu? Tanya Lia sambil terkikik, menatap Adrian yang canggung menggaruk tengkuk. Iya. Aku pengen kita ngelewatin sore ini berdua aja. Karena hari ini, ada sesuatu yang mau banget aku omongin. Lia menatap Adrian, mencoba menebak-nebak. Tapi ia tak ingin mendahului. Ia hanya mengangguk dan duduk di atas alas piknik, Adrian ikut duduk di sampingnya. Sore itu berjalan hangat. Mereka mengobrol tentang hal-hal kecil. Lia bercerita soal workshop watercolor yang akan ia ikuti minggu depan. Adrian bercerita soal ibunya yang kini doyan memelihara anggrek. Sesekali Lia menoleh ke wajah Adrian, memperhatikan garis rahang, senyum tipisnya, caranya tertawa, semua hal yang kini terasa akrab dan membuat dada Lia berdebar dengan nyaman. Hingga akhirnya, Adrian menarik napas panjang. Ia meraih tangan Lia, menggenggam erat. Lia, katanya pelan. Aku tahu proses kamu buat sampai di titik ini gak gampang. Kamu pernah cerita betapa dalamnya kamu jatuh, sampai rasanya gak mau hidup lagi. Lia mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Jemarinya refleks mengeratkan genggaman Adrian. Aku janji gak akan pernah ngeyakinin kamu kalau aku bakal selalu sempurna. Karena aku manusia, pasti ada salahnya. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan, aku gak akan ninggalin kamu sendirian waktu kamu sedih. Aku mau jadi rumah kamu, tempat kamu pulang, kapanpun kamu capek. Suara Adrian bergetar. Lia menatap matanya dalam-dalam, menemukan ketulusan di sana yang membuat hatinya luluh seketika. Kalau suatu hari nanti kamu mau, lanjut Adrian, suaranya semakin pelan, aku mau kita jalan bareng bukan cuma sekarang, tapi sampai nanti, tua, keriput, mungkin gigi ompong, tapi masih pegangan tangan. Lia tertawa kecil, air matanya mengalir juga akhirnya. Kamu lebay banget? Adrian tertawa malu-malu. Iya sih, lebay. Tapi serius. Aku mau sama kamu, Lia. Lia terdiam. Ia menunduk, menghapus air matanya yang jatuh. Dulu, Lia takut setengah mati pada janji-janji. Baginya janji selalu berarti kemungkinan untuk diingkari. Tapi bersama Adrian, janji itu tak terdengar menakutkan. Justru membuatnya merasa aman. Lia menarik napas panjang, lalu menatap Adrian lagi. Aku gak tahu apa aku udah benar-benar sembuh. Kadang masih suka mimpi buruk. Masih suka nangis kalau ingat hari itu. Aku tahu, bisik Adrian sambil mengusap pipinya. Tapi aku juga tahu kalau aku gak mau lagi terus-menerus nutup hati aku. Aku mau coba buka hati buat kamu, Adrian. Karena sama kamu, aku gak pernah merasa harus jadi siapa-siapa, gak harus sempurna. Kamu bikin aku ngerasa cukup, persis kayak gini. Adrian menatap Lia lama, lalu memeluknya erat. Di bahunya, Lia akhirnya benar-benar menangis, bukan karena luka, tapi karena lega. Beberapa bulan setelah itu, hidup Lia semakin berwarna. Ia sering menghabiskan akhir pekan bersama Adrian,
Kadang di rumah saja menonton film lama sambil makan popcorn, kadang keliling kota naik motor sambil mencari jajanan pinggir jalan. Hubungan mereka tak gegap gempita. Tak banyak foto mesra dipamerkan ke media sosial, tak ada drama posesif. Justru semua berjalan tenang, menenangkan. Lia menyadari inilah cinta yang ia butuhkan, bukan cinta yang membuatnya khawatir, tapi cinta yang membuatnya merasa damai. Suatu malam, setelah pulang dari acara ulang tahun temannya, Lia duduk sendirian di teras rumah. Angin malam membelai lembut kulitnya. Dari balik jendela, ibunya mengintip sambil tersenyum, lalu membiarkan Lia menikmati waktunya sendiri. Lia membuka buku catatannya yang sudah penuh dengan coretan. Di sana tertulis perjalanan emosinya sejak hari ulang tahunnya yang kelam. Dari lembar pertama penuh tangisan dan rasa putus asa, sampai kini, halaman-halaman akhirnya diwarnai catatan penuh syukur. Dengan tangannya yang mantap, Lia menulis, "Kalau dulu aku pikir perselingkuhan adalah akhir hidupku, ternyata sebenarnya itu awal. Awal dari aku belajar mencintai diri sendiri, lalu menemukan cinta yang gak menuntut aku harus berubah. Terima kasih, Tuhan, karena setelah luka yang panjang, Kau kirimkan Adrian, seorang sahabat, pendengar, dan akhirnya tempat pulangku." Tak lama kemudian ponselnya berdering. Nama Adrian muncul. Lia menjawab dengan senyum yang tak bisa ia tahan. "Halo? Adrian, hei udah sampai rumah kan? Aku cuma mau pastiin kamu aman." Lia menutup matanya, meresapi suara Adrian yang selalu bisa menenangkan. "Udah kok, lagi duduk di teras sambil nulis." "Adrian, nulis apa tuh?" "Rahasia," canda Lia. "Adrian, jahat banget." "Ya udah deh. Besok kita jalan ya. Aku mau kenalin kamu lebih dekat sama ibuku. Dia udah nanyain kamu terus." Jantung Lia berdebar pelan. Dulu, kalimat semacam ini akan membuatnya takut terlalu berharap. Tapi kini ia hanya tersenyum, menerima rasa bahagia itu tanpa beban. "Iya, aku mau kok." Malam itu sebelum tidur, Lia duduk di tepi ranjang, menatap mawar putih di vasnya yang masih segar. Ia membelai kelopaknya pelan, lalu berbisik lirih, seolah pada dirinya sendiri yang dulu. "Kamu lihat kan? Kita berhasil. Kita gak mati waktu hati kita patah. Sekarang kita hidup lagi dengan cara yang lebih indah." Lia lalu berbaring, menutup mata dengan senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya sejak lama, tidur datang tanpa mimpi buruk. Hanya mimpi tentang masa depan. Ia berjalan di samping Adrian, tangan mereka saling menggenggam erat, melangkah pelan menuju hidup yang baru, tanpa lagi dihantui rasa takut.